Alhamdulillah, ganteng. Punten. Oh kan, kedekatan. Cuma ini kanan di atas, ini kiri di bawah. Qiyaman wa qu'udan. Qu'ud itu bukan alal kursi, bahasa Arabnya alal maq'adi. Nah ini maq'ad. Jadi tatkala zikir duduk di sini, tatkala rukuk sujud pakai sajadah. Inilah yang kita baca di dalam Al-Quran, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis itu bukan majelis ilmu saja, majlisus sholat. Jadi jangan disempitkan. Oh itu katanya asbabun nuzulnya menunggu sahabat yang sedang selesai perang Badar, nunggu perang dulu baru menikah. Iya. Ini zaman tanpa perang, sudah toleran dan damai. Dan kami selalu sampaikan ke masyarakat, walaupun tidak berdakwah tutur, dan sekarang sudah masanya menyampaikan sesuatu via IT. Nah ini mikrofnya. Tempoh hari ada sholat imam satu, duduk di kursi, wakilnya ada. Kemudian ada anak kecil. Mengapa kok imamnya di kursi? Ini nggak bisa sujud. Masa berdiri tapi sujudnya nggak bisa. Terus yang samping kanan itu siapa? Itulah baca imam. Kemudian yang kecil, bocil itu siapa? Itu cucu. Makanya Nabi dari kecil cucunya digendong-gendong waktu sholat. Saya juga suka dekat sama kakek paling dekat. Kemudian di depan siapa? Kok ada perempuan dan ada orang lain. Dulu zaman Fir'aun, prasasti di Fir'aun yang diambil Quran. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Menampilkan perempuan saja zaman Fir'aun. Zaman Arab menampilkan laki-laki saja, yang perempuan dibunuh. Kalau mendengar berita anaknya perempuan, mukanya merah, kemudian marah. Zaman Nabi Muhammad tidak Fir'aun, tidak jahiliyah, digabungkan. Al-muslimuna wal muslimat, wal mu'minuna wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat. Terus saya rahmatullah. Digabungkan. Nah inilah kontemporernya. Takut setan masuk, setan nggak nampak, yang nampak manusia kok. Minal jinnati wan nas setan. Seperti mau menahan banjir. Wartawan saja ketawa. Entah ketawa nggak setuju, entah ketawa setuju. Nah, terserah, setuju boleh, nggak setuju nggak apa-apa. Hidup namanya. Hidup itu nggak harus dicintai saja, ada yang membenci. Maka jangan jadi Ka'bah. Ka'bah itu minta diziarahi saja, tidak pernah ziarah. Maka kami di sini membuat jamaah Ka'batullah. Yang ziarah kemana-mana Ka'bahnya. Nggak seperti nanti dirubah itu simbolnya. Masa Ka'bah itu nggak bisa, nggak tanggung. Kita yang tinggal.
Punya galangan kapal. Kang lagi di mana nih Kang? Mau sambungin? Sambungin nyambung. Wih, luar. Ini para ya langsung ke laut. Ini langsung ke laut ya. Pesantren dikit. Ada ini. Memang ini luar biasa ya. Ini asal yang tujuannya pertanian dan kapal non bagian. Oh, iya baik. Ini rencana Pak selesai kapan? Hadir, sampai Julian. Oh, iya. Iya. Langsung langsung dilepas lalu. Ini kapal pertama, Pertama. rencana kedua. Yang pertama ini panjangnya 48, yang kedua 58, yang ketiga ini 105. Woi. Ini semua untuk ikan saja, penangkapan ikan, yang satu yang dua. Yang ketiga ini untuk mengangkat barang dan orang. Orang bisa menampung 1000 orang. Barang bisa menampung lebih daripada 1000 ton. Kemana? Kalau kita dari sini ke mana itu? Irian, bawa beras. Pulang dari Irian ke sini, bawa hasil Irian. On land. Tidak pakai mintol. Jadi perjalanan 10 hari, pulang 10 hari. Kemudian orang bagaimana? Kita punya murid ribuan, tapi tidak kenal Indonesia, hanya kenal nama. Kan Indonesia itu dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Titik. Tahukah anak-anak SD yang tanah sambung menyambung itu? Tidak tahu. Gunakan kata itu. Berjalan. Untuk SD 2 tahun. Kalau punya murid 1000 selesai. Terus menengah 2 tahun. Kalau punya murid 10.000 selesai. Kapan? Tatkala libur. Karena libur di Al-Zaitun ini bukan tetap 1 bulan penuh. Dan 1 tahun hanya 2 kali. Juni dan Desember. Itulah namanya belajar di negara. Jadi negara, bagian pendidikan, itu mengadopsi sistem Zaitun. Pada waktu kami menawarkan ini tidak boleh pendidikan hanya catur bulan yang ini. Membangkitkan semangat kerja itu perlu 1 bulan para seperti itu. Semester, oh ini SD, apa bedanya taman kanak-kanak dengan perguruan tinggi? Manusia toh? Itu ada semester ikut malaikat diskusi panjang itu. Ya, prinsip manusia itu yang muda dan yang tua sama. Manusia, kita putra bukan manusia lagi. Yang kedua, kelas.
Anak didik itu diciptakan kembali ke kelas 1 lagi. Kelas 1 sudah sampai 6 tahun, kelas 6. Masuk sekolah menengah, kelas 1 lagi. Sampai kapan naiknya? Iya. Udah selesai, kelas 1 lagi, SMP. Masuk S1, tingkat 1 lagi. Maka kami rubah total. Tidak boleh. Anak harus diapresiasi. Kelas 1 itu ya SD. Kelas 12 itu tamat SMA. Selanjutnya ditambah 6 tahun itu S1. Artinya kelas 18. Setuju nggak? Setuju. Nah, sini tanda setuju. Begitu. Calon gubernur kalau nggak dikasih asupan seperti ini nggak bisa tampil. Ikuti. Siapa yang kerja? Iya, siapa kerja? Orang sini. Jibril. Nanti orang sini. Oh ini komandan, malaikat. Kan Jibril kan? Iya. Malaikat. Yang kerja orang sini, tukang enggak banyak. 4 orang. Yang membantu berapa orang? Termasuk yang masang gelas. Iya. Berarti ditambah 4, 15. 15 orang saja. Siapa yang 15? Santri yang sudah tamat. Yang mau bekerja. Berapa gajinya? Ikut UMR. Makanya buat UMR yang tinggi, yang rendah-rendah. Mengapa kok begitu? Ya UMR-nya ini gubernurnya ini. Iya. Kalau UMR-nya tinggi, saya ikut tinggi. Cari perusahaan. Mengapa? Sebab gubernurnya maunya UMR-nya rendah-rendah saja. Maka 1 strip di atas UMR itulah pendapatan. Maka harus wajib ini Iya. naikkan UMR. Siap. Jadi yang merendahkan hasil itu gubernur dan bupati. UMR diikuti. Maka Al-Zaitun mengikuti UMR plus. Ada tambah. Dan sini gaji 13 itu masih diskusi. Kami sudah gaji ke 15. Bukan 14 lagi. Oh, sudah lewat. Kapan diberikannya? Ya. Idul Fitri, Idul Adha, Muharram. Harus diikuti. Jangan diikuti, terapkan di provinsi. Walaupun RI secara luas belum, provinsi wajibkan ke bupati. Indramayu jangan rendah, ikuti UMR dari provinsi supaya diikuti oleh swasta seperti Al-Zaitun. Sampai menaikkan, kami naikkan lagi 1 strip di atas UMR. Nah ini cerita UMR. Ya. Jadi ini dikerjakan 15 orang. 1,5 tahun sudah dapat 2. Ini rencana di pas pantai. Nah, pertanyaannya Dia butuh apa? lanjutkan. Oh, nanti melangkah sampai 15 meter dari situ. Untuk apa? Untuk menurunkan kapal supaya tidak mengganggu umum. Punya galangan sendiri ya. Indramayu, mana Indramayu? Biasa. Pembuat kapal di Indramayu mengganggu lingkungan. Itu kawat-kawat listrik. Pas mau beres dibawa dari pabrik. Terus lewat jalan menutup angkot. Iya. Nah, itu namanya bukan Pancasilais. Mengadarkan Kemanusiaan yang adil dan beradab harus ditegakkan. Jadi mana saja Indramayu seluruhnya. Nah, maka di sini dibuat. Maka apa namanya? Berapa? Sepanjang pantai pelabuhan terbentang sepanjang pantai karena pantai kita ini lebih dari 5 kilo, maka sepanjang pantai terbentang samudra biru Pantura Indramayu
berlabuh kapal nelayan, ini berlabuh. Terus mengais sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga. Siapa yang bisa menghitung kekayaan? Tak terhingga. Nelayan tradisional kontemporer. Siapa kontemporer? Ini. Karena semua peralatan untuk menjaga kualitas ada di situ. Ada itu ikan masuk sampai 8 ton masuk kepada ABS. Apa itu ABS? Untuk mendinginkan 0 min 60 untuk ikan yang besar. Baru dimasukkan cold storage yang boleh 17 sampai 0. Maka kualitas mendarat sini sama dengan kualitas di laut. Nelayan tradisional yang sehari pulang. Kontemporer yang itu. Bahu membahu, itulah kerakyatan atau persatuan Indonesia. Bahu membahu, kerjasama tak terhingga. Maka Indonesia tidak boleh dipimpin oleh aku, harus dipimpin oleh kita. Setuju. Maka namanya Nahnia. Orang Kulon menamakan governance. Terus nelayan tradisional kontemporer, bahu membahu, bersama tak terhingga. Untuk apa? Membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Tuh. Luar biasa. Adanya di mana? Indramayu. Indramayu harus dijunjung tinggi. Wah, ini Pak Bupati ini. Luar biasa. Ini Pak Bupatinya. Indramayu, di mana kita berada. Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh. Sebentar. Dalam bahasa Indonesia, ombak gemuruh. Ini dirubah. Gemuruh. Artinya gemuruh. Sudah masuk KBBI. Sudah masuk kamus bahasa Indonesia. Siapa yang menciptakan orang? Indramayu. Walaupun bupatinya belum masuk ke itu. Tuh, siapa yang masuk Indramayu? Ayo. Jawab pakai serah. Siapa sih? Mana Pak Camat? Pak Camat Ini Pak Camat. Pak Camat kabur. Ombak gemuruh, samudra biru, sumber kehidupan. Samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra makmur kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Satu titik, Indramayu bisa memajukan Indonesia kalau dimanajemen baik. Maka kita buat seperti ini untuk mempertahankan Indramayu. Pemdanya belum terpikir. Tanya Kesra. Apalagi Camat. Ini dibangun. Siapa yang bangun? Al-Zaitun. Supaya tidak abrasi. Ini breakwater. Ini nanti ditambah 200 meter lagi. Di sana yang namanya turap itu ditambah 200 meter lagi.
Di sini tidak boleh ada turap supaya ombak bisa leluasa. Maka di situ namanya TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Kepentingan sosial. Jangan sendiri. Ada itu Baru nanti kerjasama. Nelayan tradisional dan kontemporer berlakunya di sini tidak mengganggu sungai. di pantai. Bagaimana kalau gitu? Pantai tidak macet. Begini kalau setuju. Calon gubernur harus begini. Kalau tidak, mas sekali lagi, kalau tidak menyetujui dengan jelas, repot jadi gubernurnya. Siap. Jangan pernah mendukung. Jangan. Kalau mendukung berat dibuang. Pilih. Jadi bukan teori aja yang diberikan. Nah, praktek. Gubernur dan para menteri urusan Jakarta sampaikan ke Wali Kota Jakarta. Kita punya konsep, punya gagasan. Gagasan ini harus melambung kemana-mana tanpa harus duduk di kekuasaan. Inilah lembaga karismatik. Ini lembaga politik. Bergabung. Oke bos. Silakan. Boleh dijelaskan, Bapak mewakili Gubernur Bapak Ridwan Kamil kunjungan ke Al Zaitun, ada kepentingan apa Pak? Pertama saya silaturahmi sebagai umaro datang ke ulama, kan itu bagus, ada barokah dan doa. Tadi kan doanya sangat luar biasa. Yang kedua, membangun komunikasi antara pesantren sebagai mitra pemerintah, apalagi dengan lahirnya undang-undang pesantren, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pesantren. Tetapi kalau melihat kalau Al-Zaitun ini sangat hebat ya, ini perekonomiannya luar biasa, dan juga saya juga baru ya ke pesantren yang memiliki aset sumber ekonomi yang mantap. Seperti sekarang ada galangan kapal, kan baru ada pesantren yang bikin kapal gitu. Dan juga yang lain. Kemudian juga sebagai bentuk ucapan terima kasih ya ke Zaitun, kan di Zaitun ada pendidikan formal, ibtidaiyah, sanawiyah. Pada hakikatnya kan pendidikan tanggung jawab pemerintah, tapi Al-Zaitun sudah membantu kami dalam bidang pemerintah, dalam bidang pendidikan, termasuk juga dalam pembangunan karakter manusia. Karena di Al-Zaitun di samping diberikan pendidikan formal, tapi juga pendidikan yang pendidikan duniawi, juga ada pendidikan ukhrawi. Jadi sesuai dengan apa yang dinamakan jabar juara lahir dan batin. Jadi Ada itu ya. Ada kaitan dengan yang viral itu Pak? Saya sudah sampaikan tadi, tentang hal semacam itu kita berharap ambil hikmahnya dari semua apa yang viral pada hari ini. Ternyata kan medsos ini dahsyat dan sangat luar biasa. Tetapi terkadang orang-orang menafsirkan dan men-share dari kenyataan ini, kadang-kadang tidak semuanya, sepotong-sepotong dan yang lainnya. Yang kedua juga dalam masalah agama, yang substansi kan dalam agama adalah akidah, kan seperti itu. Artinya saya berharap apa yang menjadi gambaran Al-Zaitun dari medsos yang digambarkan oleh orang ini segera berakhir, dan juga segera ambil hikmahnya. Yang jelas yang saya datang ke sini sudah berkomunikasi dan juga yang lainnya, sebenarnya hal semacam itu hal yang lumrah yang sudah dibicarakan, dipermasalahkan beberapa puluh tahun ke belakang tentang hal itu. Tapi kita ambil hikmahnya aja, dan harapan kami ini karena namanya juga pesantren ya harus kita arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Yang jelas kalau saya lihat ke sini seperti itu, adanya kan tidak ada hal yang Pak Wabub, benar Pak, sinergitas lembaga harismatik dengan politik Pak untuk membangun bangsa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa pembangunan suatu bangsa ini harus ada kolaborasi. Kolaborasi dari segi kepemimpinan. Kan tidak bisa dipungkiri pemimpin ada dua. Yang tadi disampaikan, pemimpin secara politis dan pemimpin secara harismatis. Ini harus ada kolaborasi kebersamaan. Tetapi terkadang
kepemimpinan yang dua ini tidak saling bertemu, tidak saling berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dan kebersamaan serta kolaborasi antara pemimpin harismatik dan pemimpin politik ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan kemanfaatan untuk Satu lagi Pak Wabub, profil tentang Syekh Zaitun, hasil kunjungan silaturahim dengan Syekh Zaitun, kesan sangat luar biasa pembangunannya, ekonominya, dan juga manajemennya. Karena kan tidak mudah mengurus umat yang sebanyak ini, mengurus aset yang sebesar ini, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin hebat. Ini juga berkat kepiawaian dan kehebatan kepemimpinan. Pak Wabub, tentang Indonesia Raya 3 stansa Pak. Oh itu harus memang, saya juga kan harus hafal. Insya Allah saya akan menghafal apa yang disampaikan oleh Syekh. Ini saya harus menghafalnya. Karena memang kalau dilenyapan kata orang Sunda tema, ini sangat bermakna sekali. Bahwa Indonesia itu seperti ini adanya, subur dan juga ini kan jadi menggambarkan Indonesia yang sebenarnya itu dengan Indonesia Raya 3 stansa. Ada kemungkinan Pak Ridwan Kamil untuk hadir ke Al Zaitun silaturahim? Ya saya sampaikan hasil ini, saya sampaikan.